Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, pada pagi ini kita akan membahas dua pembahasan, yaitu pertama, belajar, kedua, pembelajaran. Di bagian ini, kita akan mengetahui apa itu belajar, mengapa perlu belajar, apa ciri-ciri dari belajar, faktor apa yang mempengaruhi hasil belajar. Oke, pertama, belajar. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, siapa yang mengetahui apa itu belajar? Ibu, Silakan. menurut saya belajar itu adalah menambah wawasan atau ilmu pengetahuan. Iya, bagus. Bentar ya. Jadi, belajar itu adalah kegiatan individu atau kegiatan kalian, kegiatan kita untuk memperoleh suatu pengetahuan, suatu perilaku, dan suatu keterampilan. Jadi belajar adalah kegiatan individu untuk memperoleh pengetahuan, perilaku, dan keterampilan. Yang lebih dekat, belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Ya. Kemudian, mengapa kita perlu belajar? Nah, jika kita mengetahui apa itu belajar, jadi mengapa kita perlu belajar? Karena dengan belajar kita dapat memperoleh pengetahuan baru, keterampilan baru, dan juga perilaku yang baru. Nah, mengapa perlu belajar? Jawabannya, karena dengan belajar kita dapat memperoleh suatu pengetahuan, suatu keterampilan, dan perilaku. Di sisi lain, mengapa perlu belajar? Karena dengan belajar, di situ tempat kita dapat mengembangkan potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita. Nah, kemudian ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar pertama, perubahan tingkah laku. Contoh, ketika tingkah laku kalian mungkin tidak baik di hadapan teman kalian, mungkin kalian berpikir, lah, mengapa saya dihindari? Mungkin kalian di situ kalian akan belajar mengapa saya dihindari. Setelah belajar, kalian mungkin mengetahui, oh sikap saya tidak baik, sikap saya kurang baik. Begitu. Jadi itu ciri-ciri belajar ketika sudah berubah tingkah laku kalian. Maka di situ kalian akan merubah tingkah laku kalian supaya kalian boleh berteman lagi dengan teman kalian yang dulu itu. Kemudian perubahan proses. Contohnya di sini. Ketika kalian masih SD, waktu baru masuk, langsung tahu membaca, menulis, berhitung, dan sebagainya, langsung tahu apa? Belum. Ya, tentu belum. Jadi semuanya itu butuh proses. Jika kalian belum tahu menulis, kalian pasti belajar terus, akhirnya tahu. Kemudian perubahan hasil. Nah, saya akan memberikan contoh ketika misalnya kita masih SD, kita mau menggambar suatu pohon mangga misalnya. Pertama, kalian menggambar, kalian hanya menggambar batangnya saja dan daunnya. Tetapi, tidak ada buahnya. Padahal mangga kan ada buahnya. Nah, setelah kalian lihat gambar, kalian timbul rasa bertanya, mengatakan, oh, belum ada buahnya. Di situ kalian akan terus belajar, akhirnya hasilnya akan maksimal. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor pertama yaitu faktor dari keluarga. Faktor dari keluarga, contohnya faktor dari keluarga itu kalian diajar makan, diajar jalan, dan sebagainya. Kemudian faktor dari sekolah. Kalian menjadi pintar karena guru. Oke, kemudian faktor masyarakat. Contohnya di sini ketika kalian berteman, di situ kalian akan belajar bagaimana sih cara berteman dengan baik, bagaimana sih saling menghargai. Di situ faktor dari masyarakat. Pembahasan kedua yaitu pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Siapa yang tahu? Kalau menurut saya, pembelajaran itu adalah di mana guru dengan siswa bertukar pikiran. Iya, baik. Jadi, pembelajaran itu proses interaksi antara guru dan siswa, di mana guru dan siswa itu saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi. Contohnya sekarang,
saya dan Anda sedang belajar. Saya memberikan suatu pelajaran dan kalian juga menjawab. Kalian memberikan apa yang kalian ketahui dan saya juga mengajarkan apa yang saya ketahui. Itu contoh pembelajaran. Nah, mengapa perlu pembelajaran? Pembelajaran itu perlu karena dapat memudahkan guru dalam menyusun bahan ajarnya. Kedua, memudahkan guru dalam mengadakan penilaian. Ketiga, membantu dan memudahkan guru untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Oke, mengapa perlu belajar? Pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Apa sih tujuannya? Mengapa kita harus melakukan pembelajaran? Tujuannya yaitu tercapainya perubahan tingkah laku. Tercapainya perubahan tingkah laku setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu adalah supaya proses tingkah laku kita itu tercapai setelah kita melakukan pembelajaran. Nah, sampai di situ ada yang ingin bertanya atau ada yang sudah dipahami atau ada yang belum dipahami? Paham. Oke, paham. Ya, sedemikian jauhlah pembahasan kita pada pagi hari ini.